Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Administrasi Pendidikan kelas C dengan pokok bahasan Pertimbangan Hukum dan Pendidikan. Nah, kelompok 9 ini yaitu beranggotakan saya sendiri, Naya Wulandari, dan dua rekan saya yaitu Saya Evianisa. Saya Anissa Hoirina. langsung saja kita mulai presentasinya hari ini. Kerangka Hukum Pendidikan Publik. Tata kelola pendidikan sekolah umum adalah hasil dari ketentuan konstitusional dan undang-undang dari pemerintah federal, 50 pemerintah negara bagian, dan kasus hukum. Tingkat otoritas dan kontrol yang dimiliki Dewan Sekolah Lokal atas operasional sekolah bergantung pada ketentuan konstitusional dan undang-undang negara bagian mereka. Peran federal dalam pendidikan. Pendidikan bukanlah fungsi yang secara khusus didelegasikan kepada pemerintah federal. Meskipun pendidikan tidak secara khusus didelegasikan kepada pemerintah federal, ia telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam masalah pendidikan, terutama melalui ketentuan konstitusi federal, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan tindakan Kongres. Konstitusi federal sama sekali tidak mengacu pada pendidikan. Ini ditambah dengan bahasa amandemen ke-10, yaitu kekuasaan yang tidak didelegasikan ke Amerika Serikat oleh konstitusi atau dilarang olehnya ke Amerika Serikat. Dicadangkan untuk masing-masing negara atau kepada rakyat. Diberikan kepada pemerintah negara bagian tanggung jawab hukum untuk kontrol dan arah pendidikan publik. Jadi, sementara otoritas federal membatasi pendidikan, negara bagian memiliki otoritas penuh untuk menyediakan sistem pendidikan publik. Hukum dan masalah negara, desegrasi sekolah. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Plessy v. Ferguson, menetapkan doktrin terpisah tapi setara mengenai penggunaan fasilitas kereta api umum oleh orang kulit hitam dan kulit putih pada tahun 1896. Yang kedua, tuduhan pelecehan seksual pada bidang lain dalam undang-undang sekolah kecuali desegrasi sekolah yang mendapat perhatian lebih dari pengadilan daripada masalah yang melibatkan agama di sekolah umum. Di bagian ini kami memeriksa perkembangan hukum tentang hubungan gereja negara pendidikan. Diskusi kami pada doa sekolah dan pembacaan Alkitab agama dalam kurikulum, waktu rilis untuk pelajaran agama dan penggunaan fasilitas. Pendidikan pembiayaan. Sepanjang sejarah pendidikan publik di Amerika Serikat, pajak properti telah menjadi sumber utama pembiayaan untuk sekolah umum di tingkat lokal. Tantangan telah diajukan tentang masalah kesetaraan kesempatan pendidikan bagi semua orang. Ketergantungan pada pendapatan pajak, properti daerah untuk mendukung pendidikan publik telah menyebabkan ketimpangan yang luas dalam pendanaan program pendidikan antar kabupaten di berbagai negara bagian. Hukum dan tenaga profesional. Konstitusi federal dipegang oleh pemerintah negara bagian untuk mengontrol dan arahan pendidikan publik melalui 50 badan legislatif negara bagian. Badan-badan ini mengatur dan menegakkan secara wajar peraturan dan regulasi yang berasal dari undang-undang yang diberlakukan oleh badan legislatif negara bagian untuk makan sekolah umum sistem. Di bagian ini, kami membahas masalah berikut terkait dengan tenaga profesional, sertifikasi, kontrak, pemutusan hubungan kerja, nasionalitas dalam pekerjaan, dan kewajiban gugatan.
sertifikasi. Sekolah beberapa kategori profesional, personel, pengawas, kepala sekolah, spesialis kurikulum, manajer bisnis, psikolog sekolah, guru kelas, konselor, pekerja sosial, dan sejenisnya. Memenuhi syarat untuk bekerja dalam posisi profesional, individu tersebut harus memiliki sertifikat yang valid dikeluarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang negara bagian tertentu. Badan legislatif mendelegasikan secara luas kewenangan hukum untuk mengeluarkan dan memproses sertifikasi untuk menyatakan Dewan dan Departemen Pendidikan. Sertifikasi awal biasanya dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu, termasuk berbagai peruntukan seperti itu sebagai sementara, darurat, bersyarat, standar, kehidupan, atau permanen. Negara juga memiliki kewenangan untuk mencabut sertifikasi. Undang-undang menetapkan bahwa Dewan Pendidikan Lokal memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak dengan profesional pegawai. Hubungan antara Dewan Sekolah dan karyawan profesionalnya bersifat kontraktual. Penawaran dan penerimaan berkaitan dengan deskripsi pekerjaan, tingkat kompensasi, dan waktu kinerja yang mana kedua belah pihak telah setuju. Materi hukum mengacu pada jaminan timbal balik antara pihak bahwa pekerjaan dan kinerjanya tidak akan melanggar hukum. Akhirnya, tata letak yang tepat berarti bahwa semua persyaratan diatur dalam peraturan negara harus mengikuti agar kontrak menjadi sah. Bentuk pasti kontrak mungkin berbeda satu sama lain negara bagian, tetapi di sebagian negara bagian, undang-undang mensyaratkan bahwa kontrak dengan personel profesional harus ditulis. Memutuskan hubungan kerja. Dewan Pendidikan Lokal memiliki kewenangan hukum untuk anggota hentikan lokal tenaga sekolah. Namun, kewenangan hukum dari Dewan Pendidikan untuk anggota hentikan pekerjaan. Dewan tidak dapat secara sewenang-wenang anggota hentikan kapan saja. Hukum kepemilikan. Pengadilan telah mempertahankan konstitusional undang-undang tersebut. Kasus Undang-Undang Kepemilikan Guru menyimpulkan bahwa masa jabatan ada untuk melindungi guru yang kompeten dan anggota lain dari profesi guru dari tindakan dewan yang melanggar hukum dan sewenang-wenang, dan untuk menyediakan prosedur yang tertib untuk kemacetan guru yang tidak memuaskan dan personal profesional lainnya. Hak konstitusional substantif, misalnya kebebasan berbicara, perlindungan terhadap nasionalitas rasial. Pengadilan dalam kasus-kasus ini beralasan bahwa kontrak akan begitu saja dan tidak ada harapan untuk melihat pekerjaan, malah pemecatan baik dalam status tenurial atau selama kontrak yang tidak kedaluarsa adalah hanya karena alasan-alasan. Akibatnya, pemecatan karyawan tetap atau profesional non-kontrak selama 1 tahun, anggota berhak atas pemeriksaan yang mencakup semua undang-undang dan konstitusional pengamanan. Prosedur pemberhentian. Sebagian besar undang-undang tenurial memberikan prosedur khusus untuk memberhentikan karyawan tetap. Prosedur biasanya mencakup 3 elemen, yaitu pemberitahuan pada tanggal tertentu, spesifikasi dakwaan terhadap karyawan, dan sidang di mana dakwaan dibahas. Ketika hukum negara menjelaskan prosedur tertentu untuk pemecatan, harus mengikuti dengan tepat agar tindakan itu legal. Selain prosedur yang diwajibkan menurut Undang-Undang Negara Bagian, hak tenurial memenuhi syarat untuk perlindungan undang-undang konstitusional yang tercakup dalam konsep kepemilikan dan kepentingan kebebasan di bawah klausul proses yang semestinya dari amandemen ke-14. Kepemilikan cara pengajar memenuhi syarat sebagai hak milik jika karyawan tersebut memiliki kontrak yang belum berakhir atau telah memperoleh masa jabatan. Diskriminasi dalam pekerjaan. Undang-undang federal baru-baru ini untuk hot files dalam pekerjaan berdampak
langsung pada sekolah praktek kerja dewan. Undang-undang tersebut mencakup judul 7 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, judul 9 Amandemen Pendidikan tahun 1972, Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973, Undang-Undang Penggajian Setara tahun 1963, Undang-Undang Usia Undang-Undang Diskriminasi 1986, Undang-Undang Diskriminasi Kehamilan 1978, dan Penyandang Disabilitas Amerika Act of 1990 atau ADA. Selain itu, kebijakan dan kebijakan dari agen federal seperti Equal Employment, Komisi Peluang EEOC, Kantor Peluang Ekonomi OEO, dan 42 USD pasal 1983 secara khusus telah diterapkan dalam klaim pekerjaan jenis. Diskriminasi dalam pekerjaan ada diskriminasi dalam pekerjaan ada 7. Yang pertama, ras dan gender, usia, agama, tuduhan pelecehan seksual yang terdiri dari suap seksual, pelecehan, pemaksaan seksual, perilaku seksual, minoritas kewarganegaraan, dan disabilitas. Kewajiban tort. Gugatan adalah kesalahan perdata, tidak termasuk kontrak yang akan diberikan ganti rugi oleh pengadilan. 3 kategori utama gugatan adalah gangguan yang disengaja, tanggung jawab yang ketat, dan kelalaian. Yang pertama, unsur-unsur kelalaian untuk menetapkan alasan hukum untuk tindakan atas perbuatan melawan hukum. 4 unsur penting harus ada. Yang kedua, tugas karyawan sekolah memiliki kewajiban untuk melindungi dan dipercayakan perawatannya dari siswa. Yang ketiga, standar kegagalan perawatan. Standar perawatan adalah apa yang akan dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bijaksana dalam keadaan yang sama. Hukum dan mahasiswa. Peningkatan sekolah akuntabilitas untuk peningkatan sekolah merupakan tema sentral dari kebijakan negara. Undang-Undang NCLB tahun 2001 atau Hukum Publik 107-110 menetapkan standar akuntabilitas yang menuntut untuk sekolah, distrik sekolah, dan negara bagian, termasuk persyaratan pengujian negara bagian baru yang dirancang untuk meningkatkan pendidikan. Kehadiran sekolah. Ke-50 negara bagian memiliki beberapa bentuk undang-undang kehadiran sekolah wajib. Undang-undang ini memberikan hak anak-anak yang tinggal Saya lanjutkan. Hak anak-anak yang ditinggal di sebuah distrik untuk menerima pendidikan umum gratis sampai usia tertentu dan hukuman yang tepat untuk ketidakpatuhan pada orang tua atau wali. Yang selanjutnya adalah hukum kehadiran wajib. Pengadilan telah mempertahankan undang-undang kehadiran wajib berdasarkan doktrin hukum parens patriae. Di bawah doktrin ini, negara memiliki kewenangan hukum untuk menyediakan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Pada gilirannya, kesejahteraan negara dilayani oleh perkembangan warga negara yang tercerahkan. Selanjutnya itu pengecualian untuk kehadiran wajib. Pandangan umum dari pengadilan adalah bahwa keyakinan agama tidak dapat membatalkan undang-undang wajib hadir negara. Secara umum diyakini bahwa siswa yang sudah menikah, berapapun usianya, dibebaskan dari undang-undang kehadiran wajib.
Yang ketiga itu beberapa orang tua menggunakan penyakit sebagai pengecualian dari wajib belajar di sekolah. Dalam situasi seperti itu, sekolah berhak meminta bukti penyakit melalui sertifikat medis dari seorang dokter. Yang selanjutnya adalah kurikulum. Badan Legislatif Negara Bagian memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulum sekolah umum. Kewenangan tersebut didasarkan pada premis bahwa program studi di sekolah umum mencakup mata pelajaran yang penting untuk kewarganegaraan yang baik. Keputusan penting ini dan kasus-kasus selanjutnya menetapkan kekuatan tersirat dari sekolah lokal papan dalam masalah kurikuler. Kewenangan tersirat ini berlaku tidak hanya untuk penambahan elemen kurikuler tertentu, seperti pendidikan seks, pendidikan narkoba, olahraga kompetitif, dan program pendidikan kejuruan, tetapi juga penentuan metode pelaksanaan kurikulum yang diamanatkan negara. Umumnya, pengadilan telah mempertahankan aktivitas dewan lokal tersebut asalkan tidak melanggar konstitusi negara bagian dan konstitusi federal. Persyaratan tempat tinggal. Secara umum, kelayakan untuk menghadiri sekolah-sekolah umum di suatu distrik diperpanjang oleh undang-undang untuk anak-anak usia sekolah yang memiliki domisili di distrik tersebut atau yang merupakan penduduk dari distrik. Untuk memahami keputusan pengadilan di bidang ini, perlu ditentukan tempat tinggal dan domisili murid dan orang tua mereka. Selanjutnya, disiplin mahasiswa. Sekolah diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan Dewan Pendidikan setempat. Namun, guru dan personel sekolah lainnya diberikan keleluasaan yang luas dalam mendisiplinkan siswa. Dengan itu, perlu pemeriksaan hak-hak siswa yang berkaitan dengan hukuman fisik, pengusiran dan skorsing, serta penggeledahan dan penyitaan. Yang pertama itu hukum badan. Berdasarkan hukum umum, guru dan personel sekolah berhak untuk memberikan hukuman fisik yang wajar, yaitu memberikan rasa sakit fisik pada siswa karena kesalahan. Yang kedua, pengusiran dan penangguhan. Mengeluarkan dan memberhentikan siswa dari sekolah adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk mendisiplinkan siswa. Dari sudut pandang praktis, pengusiran adalah pengecualian siswa dari sekolah untuk jangka waktu lebih 10 hari atau lebih. Yang ketiga, pencarian dan penyitaan. Amandemen keempat menyatakan bahwa hak orang untuk merasa aman atas diri, rumah, surat-surat, dan harta benda mereka dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal tidak boleh dilanggar. Selanjutnya, kebebasan berekspresi. Dari semua kebebasan yang dijamin di negara itu, tidak ada yang lebih dilindungi selain hak kebebasan berbicara dan pers, dan hak-hak untuk berkumpul secara damai sebagaimana diatur dalam amandemen pertama. Keseluruhan ekspresi yang dilindungi yang diajukan ke pengadilan negara bagian dan federal termasuk ekspresi simbolis, pakaian dan dandanan, ekspresi lisan dan tertulis, dan asosiasi dan pertemuan kelompok. Kategori ekspresi ini telah menerima perlakuan berbeda di pengadilan. Ekspresi pribadi. Secara histori, siswa umumnya memainkan peran patuh dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi di sekolah umum, kebebasan berbicara dan pengadilan. Pers umumnya memperluas lindungan berbasis luas untuk kebebasan berbicara dan pers. Namun demikian, mereka mengakui bahwa layanan ekspres bebas dapat dibatasi. Penampilan siswa. Dewan sekolah dapat memberlakukan peraturan yang wajar tentang penampilan siswa di sekolah. Tantangan mahasiswa terhadap peraturan mengandalkan kebebasan konstitusional perubahan pertama untuk menentukan penampilan seseorang. Gaya rambut murid. 5 pengadilan tingkat federal yang mengajukan banding ketiga, kelima, keenam, ke-9, dan ke-10 telah mendukung otoritas sekolah umum untuk mengatur gaya rambut siswa laki-laki.
Selanjutnya, murid attire. Umumnya lapangan cenderung tapi kurang memberikan perlindungan kepada beberapa bentuk ekspresi, misalnya murid gaya rambut dan pakaian, daripada orang lain, misalnya ekspresi simbolik dan publikasi siswa. Meskipun demikian, kesadaran akan kebebasan konstitusional membatasi pejabat sekolah untuk mengatur pakaian siswa, tidak termasuk situasi khusus. Selanjutnya, kebebasan berserikat dan berkumpul. Di bawah amandemen pertama, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai. Pengadilan beralasan bahwa organisasi semacam itu memiliki pengaruh yang merugikan di sekolah dengan cenderung melanggengkan nilai-nilai anti-demokrasi seperti elitisme, diskriminasi, dan perpecahan. Praktek klasifikasi terbagi menjadi 4, yaitu gender, usia, kemampuan, dan pernikahan dan kehamilan. Pengadilan telah mengevaluasi praktik klasifikasi untuk menentukan keabsahannya di bawah klausul perlindungan yang sama dari amandemen ke-14 Konstitusi Negara Bagian dan Undang-Undang Negara Bagian dan Federal. Gender. Untuk menerima penegasan dari pengadilan, terdakwa dalam kasus diskriminasi jenis kelamin harus menunjukkan bukti yang lebih banyak bahwa klasifikasi berbasis gender sepenuhnya terkait dengan tujuan pemerintah yang sah. Pernikahan dan kehamilan. Secara historis, distrik sekolah umum pada umumnya melarang dan dalam beberapa kasus bahkan melarang siswa untuk hadir di sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan yang disponsori sekolah karena alasan pernikahan atau kehamilan. Usia. Pengadilan umum mendukung kebijakan Dewan Sekolah dan Undang Negara Bagian yang menekan persyaratan usia minimum yang digunakan dalam mengoperasikan sistem sekolah. Kemampuan. Secara umum, pengadilan telah mendukung pengelompokan kemampuan dalam teori kecuali bias rasial atau budaya ditampilkan. Selanjutnya, penyandang disabilitas. Secara historis, sikap yang berlaku mengenai pendidikan siswa penyandang cacat adalah bahwa terbelakang, belajar, gangguan emosi, tuli, buta, atau catat children bukan satu responsibility dari sekolah-sekolah umum. Akibatnya banyak anak penyandang disabilitas dibebaskan dari undang-undang wajib belajar, baik oleh pilihan orang tua atau oleh rancangan distrik sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.